Menakjubkan. Inilah rahasia di balik zikir setelah sholat yang banyak dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali sholat selesai, banyak di antara kita yang langsung beranjak dari tempat duduk, bergegas menuju pekerjaan, atau kembali pada kesibukan dunia. Padahal, pada saat itu baru saja pintu langit terbuka lebar. Doa sedang naik, malaikat sedang mencatat, dan rahmat Allah sedang turun kepada mereka yang mengingatnya. Namun sayangnya, banyak dari kita yang melewatkan momen paling berharga setelah sholat, yaitu zikir. Zikir yang bisa menenangkan hati, menyempurnakan sholat, dan menjadi sebab turunnya keberkahan hidup. Sahabat menebar kebaikan Islam, dalam video kali ini kita akan membahas rahasia menakjubkan di balik zikir setelah sholat. Mengapa amalan ini begitu istimewa, dan apa yang sesungguhnya terjadi di balik kalimat-kalimat suci yang sering kita ucapkan dengan ringan. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, mari kita bersama-sama menekan tombol subscribe agar semakin banyak saudara muslim yang tersentuh hatinya dan terinspirasi untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Karena dengan menebar kebaikan, kita sedang beramal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat menebar kebaikan Islam yang insya Allah selalu dirahmati olehnya. Tahukah kita bahwa zikir setelah sholat bukan sekadar rangkaian kalimat yang diulang tanpa makna, tetapi ia adalah nafas rohani yang menghidupkan hati setelah kita berdialog dengan Allah di dalam sholat. Saat sholat kita berbicara kepada Allah. Namun saat zikir kita mendengarkan jawaban dari Allah. Sebuah ketenangan yang turun dalam hati, sebuah cahaya lembut yang menuntun jiwa. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan zikir setelah sholat. Lalu ditutup dengan doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan tahukah sahabat, ketika seorang hamba selesai sholat dan berzikir dengan penuh kesadaran, pahala yang ia peroleh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dalam sebuah hadits syahih disebutkan bahwa zikir setelah sholat adalah amalan yang paling dicintai Allah, karena di saat manusia kembali sibuk dengan dunia, hamba yang berzikir tetap memilih untuk berdiam sejenak dalam hadirat Tuhannya. Itulah sebabnya, ulama menyebut zikir setelah sholat sebagai penjaga iman. Karena ia menjadi pengikat antara sholat yang baru kita lakukan dengan amal-amal berikutnya dalam kehidupan. Sahabat, setiap kalimat zikir memiliki getaran spiritual yang luar biasa. Subhanallah mengajarkan kita untuk menyucikan Allah dari segala kekurangan. Alhamdulillah melatih kita untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat. Dan Allahu Akbar menanamkan dalam hati bahwa tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah. Jika kita menghayati makna itu, maka hati yang semula gundah akan menjadi tenang, jiwa yang letih akan kembali kuat, dan kehidupan kita akan dipenuhi keberkahan dari arah yang tak disangka-sangka. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. 3 kalimat zikir yang kita ucapkan setelah sholat, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Bukan sekadar untaian kata yang dihafalkan sejak kecil, melainkan kunci ketenangan hati dan kedekatan dengan Sang Pencipta yang sering kali kita lupakan maknanya. Subhanallah. Ketika lisan kita bergetar mengucap Subhanallah, sesungguhnya kita sedang menyucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala hal yang tak layak disandarkan kepadanya. Di saat hati kita gundah, di saat doa terasa belum terkabul, Subhanallah, mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah keliru dalam menentukan takdir. Setiap peristiwa adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Subhanallah adalah bentuk penyerahan diri, sebuah pengakuan penuh bahwa Allah Maha Suci dari prasangka buruk manusia. Dialah yang Maha Tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Alhamdulillah. Kalimat ini adalah napas dari hati yang hidup dalam syukur. Ketika kita mengucap Alhamdulillah, kita sedang menundukkan hati di hadapan segala nikmat yang tak terhitung. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat keluarga, bahkan nikmat bisa bernafas di pagi hari, semuanya adalah karunia yang sering kita abaikan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Sungguh, orang yang hatinya dipenuhi rasa syukur akan mampu melihat cahaya dalam setiap ujian dan rahmat dalam setiap kesulitan.
Allahu Akbar. Kalimat agung ini mengajarkan kita untuk meletakkan dunia di tempatnya. Bahwa di atas segala sesuatu, ada Allah yang maha besar. Masalah kita terasa berat hanya karena kita lupa bahwa Allah jauh lebih besar dari segala urusan hidup kita. Allahu Akbar adalah seruan bagi hati yang sedang lemah. Panggilan untuk bangkit dan mengingat bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kebesaran, tidak ada penolong yang lebih agung daripada Allah. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, ketika 3 kalimat ini, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, benar-benar hidup dalam hati, maka dunia terasa ringan, hati menjadi damai, dan jiwa pun penuh harapan pada rahmat Allah. Itulah rahasia spiritual yang sering kita lupakan, bahwa ketenangan sejati bukanlah karena kita memiliki segalanya, tetapi karena kita selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Keutamaan dan janji Allah bagi orang yang selalu berzikir setelah sholat. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Tahukah engkau bahwa setiap kali kita menutup sholat dengan zikir, saat itu juga malaikat-malaikat Allah menaungi kita dengan rahmat dan cahaya kasih sayangnya. Zikir setelah sholat bukan hanya pelengkap ibadah, tetapi jembatan yang menghubungkan hati kita dengan Allah secara lebih dalam. Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 43, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya." Bayangkan sahabat, setiap kali engkau melafazkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, saat itu pula Allah sedang menurunkan rahmatnya kepadamu. Dan malaikat-malaikat di langit memohonkan ampunan bagimu, memintakan cahaya dan keberkahan untuk hidupmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadits riwayat Muslim, barang siapa yang membaca zikir setelah sholat 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, dan 33 kali Allahu Akbar, lalu disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba yang selalu mengingatnya. Hanya dengan gerakan lisan dan ketulusan hati, Allah berjanji untuk menghapus dosa, melapangkan rezeki, dan memberikan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan dunia. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, zikir setelah sholat adalah benteng bagi hati. Ia menjaga kita dari kegelisahan, menenangkan jiwa yang letih, dan menjadi cahaya dalam setiap langkah hidup. Jika engkau ingin hidupmu penuh keberkahan, maka jangan biarkan zikirmu hilang begitu saja setelah salam terakhir. Karena di setiap kalimat zikir ada harapan yang diangkat ke langit, ada ampunan yang turun dari Allah, dan ada ketenangan yang menyelimuti jiwa yang mengingatnya. Cara menghidupkan zikir setelah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Menghidupkan zikir setelah sholat bukanlah perkara yang sulit, tetapi membutuhkan kesadaran hati dan cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Sebab zikir bukan hanya sekadar ucapan di bibir, melainkan napas yang menyatu dengan setiap detak kehidupan kita. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menjadikan zikir sebagai kebiasaan tetap. Setelah salam, jangan langsung beranjak. Tetaplah duduk sejenak, tundukkan hati, dan lafazkan zikir dengan penuh kesadaran. Rasakan setiap kalimatnya, seolah engkau sedang berbicara langsung dengan Allah. Karena sesungguhnya, Allah mendengar setiap ucapan hambanya yang berzikir dengan tulus. Langkah kedua, lakukan dengan perlahan dan penuh makna. Tidak perlu terburu-buru. Ucapkan Subhanallah dengan merenungi kebesarannya. Alhamdulillah dengan mengingat segala nikmat yang telah diberikan, dan Allahu Akbar dengan menyadari betapa kecilnya diri di hadapan keagungan Allah. Setiap zikir yang keluar dari hati akan meninggalkan jejak cahaya dalam jiwamu. Langkah ketiga, biasakan berzikir di luar waktu sholat juga. Saat di perjalanan, saat bekerja, atau ketika sendirian di malam hari, biarkan lisanmu terus mengingat Allah. Karena semakin sering kau berzikir, semakin tenang hatimu, dan semakin dekat pula dirimu dengan rahmat Allah yang tiada batasnya. Dan langkah keempat, ajarkan zikir ini kepada keluarga dan anak-anakmu. Jadikan rumahmu hidup dengan lantunan tasbih dan tahmid. Bukan hanya suara dunia yang menenggelamkan hati. Sebab rumah yang dipenuhi zikir adalah rumah yang dijaga malaikat dan diberkahi oleh Allah.
Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, zikir adalah napas jiwa yang tidak boleh berhenti. Ia adalah cara paling lembut untuk menjaga hati tetap hidup, agar tidak mati oleh kesibukan dunia dan kelalaian yang menipu. Mulailah dari hari ini, setelah sholat, jangan biarkan waktumu terlewat tanpa zikir. Karena mungkin, justru zikir sederhana itulah yang menjadi penyebab turunnya rahmat Allah dalam hidupmu. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Setelah kita menunaikan sholat, ketika tangan menurun, dahi terangkat, dan bibir masih basah oleh doa, itulah saat di mana hati sedang paling dekat dengan Allah. Dan di saat itulah, zikir menjadi jembatan antara doa kita dan rahmat Allah yang begitu luas. Banyak orang menyepelekan zikir setelah sholat, padahal di sanalah tersimpan rahasia ketenangan hidup dan keberkahan yang tak terlihat. Zikir bukan sekadar rutinitas, tetapi tanda cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya yang selalu ia ingat, bahkan setelah selesai menyembahnya. Sahabat, bayangkan sejenak, setiap kali engkau mengucap subhanallah, Allah menuliskan pahala bagimu. Setiap kali engkau mengucap alhamdulillah, Allah menambah nikmatmu. Dan setiap kali engkau mengucap Allahu Akbar, Allah mengangkat derajatmu di sisinya. Betapa indah hidup jika setiap langkah kita diiringi dengan ingatan kepada Allah. Betapa tenang hati jika setiap penat dihapus oleh zikir yang lembut. Dan betapa bahagia jiwa jika setiap waktu menjadi kesempatan untuk mendekat kepadanya. Mulai hari ini, marilah kita hidupkan kembali zikir setelah sholat. Lakukan dengan hati yang sadar, lisan yang lembut, dan niat yang tulus. Bukan karena kebiasaan, tapi karena kerinduan untuk selalu bersama Allah. Semoga setiap butir zikir yang keluar dari bibir kita menjadi cahaya di hari gelap, menjadi penenang di kala gundah, dan menjadi penuntun di jalan menuju surganya kelak. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Ingatlah, tidak ada waktu yang sia-sia bagi orang yang hatinya selalu berzikir. Karena sesungguhnya, orang yang berzikir, hidupnya tidak pernah sendiri. Ia selalu bersama Allah.